Assalamualaikum, jumpa lagi dalam tayangan yang ketiga, masih tentang pidato persuasif. Tadi poin yang kedua dan ketiga Ibu jadikan satu, yaitu dengan apa isi informasi yang disampaikan, dengan bagaimana cara menyimpulkan. Sekarang yang keempat, Ibu akan menyampaikan tentang struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Nah, ini struktur itu apa? Kebahasaan itu apa? Mari kita bahas. Ini agak panjang nih. Kalau struktur itu adalah susunan, isi, muatan yang ada di dalam teks pidato tersebut, ya. Jadi ada tiga struktur yang harus ada dalam sebuah naskah teks pidato, Yang pertama, harus ada pembuka. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Gampang ya? Jadi struktur itu ada 3, pembuka, isi, penutup. Apa isi pembuka? Apa isi penutup? Apa isi dari isi? Pembuka biasanya merupakan salam atau sapaan atau ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan menyampaikan tujuan dari maksud dia berpidato, ya. Itu masuk ke dalam bagian pembukaan. Bisa diulang? Jadi pembukaan itu apa isinya? Salam, bisa sapaan, bisa ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan berpidato. Itu masuk ke dalam bagian pembukaan. Kemudian untuk bagian isi ini berarti permasalahan yang ingin disampaikannya atau materi yang mau disampaikannya. Biasanya ini diuraikan secara terperinci. Dalam isi persuasif ini harus didahului dengan argumen, kalimat-kalimat argumen. Apa itu kalimat-kalimat argumen? Kalimat-kalimat argumen itu kalimat-kalimat pendapat tentang sesuatu. Kemudian harus dilengkapi dengan ada fakta, ada data untuk membuktikan pendapat si orator tersebut. Fakta dan data ini kamu harus tuliskan. Kamu bisa ambil datanya dari mana saja, data tentang sesuatu itu. Bisa dari buku-buku, bisa dari laporan-laporan atau jurnal-jurnal. Kemudian fakta-faktanya bisa dari cerita-cerita, kisah-kisah nyata. Yang paling penting kalau kita orang Islam, biasanya untuk membuktikan sesuatu jangan lupa ada hadis, ada Al-Quran. Selalu dikaitkan dengan hadisnya apa, dalilnya apa. Nah, itu dalam isi pidato harus memuat seperti itu. Supaya apa? Supaya yang diajak berbicara yakin. Kalau sudah yakin dengan apa yang ingin disampaikannya, maka yang mendengarkan akan mengikutinya. Nah, jadi akan tercapai tujuan persuasifnya, yaitu mengajaknya gitu. Orang kalau nggak yakin nggak akan mau ikut diajak. Tapi kalau sudah yakin dengan apa yang didengarkan, kebenaran dari apa yang disampaikannya, maka akan mudah bagi yang mendengarkan untuk mengikutinya. Itu ya. Yang penutup biasanya diakhiri dengan sebuah pidato ini diakhiri, kalau sudah mau penutup itu ada kesimpulan. Jadi kalau sudah menyimpulkan, berarti itu sudah masuk ke bagian penutup. Bisa juga dengan ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Jadi itu struktur pidato, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Masing-masing sudah paham pembuka apa saja ya, isi itu apa saja, harus ada apa, dan penutup juga apa saja. Dicatat ya. Kemarin Ibu sudah sampaikan PPT-nya, kamu bisa buka lagi, bisa lihat lagi PPT yang sudah pernah Ibu berikan. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang struktur kebahasaan. Struktur tadi sudah ya. Kebahasaan yang ada dalam teks pidato ini yang harus diperhatikan. Sebetulnya luas, banyak kebahasaan itu.
Tapi dalam hal ini hanya 2 hal yang harus kamu kuasai. Yang pertama tentang konjungsi, yang kedua tentang kalimat persuasif. Oke. Apa itu konjungsi? Macamnya apa sajakah konjungsi itu? Apa itu kalimat persuasif? Dan apa ciri-ciri dari kalimat persuasif? Oke. Jadi konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung, ya, menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Unsur ini bisa subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Jadi menghubungkan, biasa kita kenal konjungsi ini dengan kata penghubung. Kalian pasti sudah familiar atau sudah kenal di kelas 7 sudah, di kelas 8 sudah. Kata penghubung itu contohnya ada dan, atau, tetapi, sehingga, walaupun, meskipun, jadi, jika. Nah, itu keluarga konjungsi banyak ya. Kalau ingin menguasainya, silahkan kamu buka Google, cari jenis konjungsi. Atau kamu juga bisa buka buku, ada di buku tentang konjungsi ya. Oke. Kalau mau dibuka di buku ini ada 4 jenis macam-macam konjungsi ya. Ada konjungsi koordinatif, ada konjungsi subordinatif, ada konjungsi korelatif, dan ada konjungsi antar kalimat. Yang manakah konjungsi koordinatif? Oke. Konjungsi koordinatif ini menghubungkan yang kedudukannya sejajar, setara gitu. Untuk mudahnya, ini konjungsi koordinatif itu kita bisa lihat dalam kalimat majemuk setara, yaitu ada cirinya menggunakan dan, atau, tetapi. Itu masuk koordinatif. Untuk yang selain dan, atau, tetapi, itu masuk ke dalam konjungsi subordinatif. Yang mana? Itu yang walaupun, bagaimanapun, sehingga, karena, jika, seandainya, apalagi andai kata, sebab. Jadi selain dari dan, atau, tetapi, itu yang ada dalam sebuah kalimat, itu namanya konjungsi subordinatif. Contohnya yang seperti apa untuk yang koordinatif ya? Untuk yang koordinatif, misalnya saya belajar di rumah, adik belajar di sekolah. Kalau kita gabungkan, saya belajar di rumah tetapi adik belajar di sekolah. Nah, itu ada konjungsi tetapi, menghubungkan 2 unsur gitu ya. Yang berbeda digunakanlah konjungsi tetapi. Kalau yang sama maksudnya digunakanlah dan. Kalau yang menyatakan ingin memilih berarti gunakannya atau gitu. Kamu mau es atau kamu mau buah. Nah, di situ ada kata atau. Berarti itu menggunakan konjungsi koordinatif. Untuk yang subordinatif selain dari yang 3 itu, contohnya, saya tidak ke sekolah karena saya sedang sakit. Nah, itu. Di situ ada yang menghubungkan. Jadi ada dua frase tadinya itu. Saya tidak ke sekolah. Saya sakit. Nah, ini alasan, maka dipakailah konjungsi karena. Karena di situ termasuk ke dalam konjungsi subordinatif, bukan koordinatif. Oke?
Kalau konjungsi antar kalimat berarti ini konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Contohnya setelah titik ada kata, ada konjungsi, ada penghubung di situ. Oleh karena itu, nah biasanya diikuti koma. Nah, itu namanya konjungsi antar kalimat gitu, ya. Oke. Jelas? Kalau untuk korelatif ini menyatakan paling sama ya kedudukan terhadap sesuatu, itu konjungsi korelatif. Saya lebih baik daripada Ani. Nah, gitu. Saya lebih baik, jadi ada lebih baik daripada, saya lebih baik titik-titik daripada Ani. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan konjungsi korelatif. Oke, kita lanjutkan. Dari macam-macam konjungsi, kita masuk kepada apa itu kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Dalam hal ini kalau berpidato berarti kehendak si pembicara ya, orator ya. Jadi isinya mengajak. Cirinya apa sih kalimat persuasif itu? Kalau mengajak itu biasanya tujuan mengajak itu ada maksudnya, tujuannya itu untuk membujuk, mengajak, atau mempengaruhi. Kata-kata yang biasa digunakan kalau kita mengajak biasanya kata apa? Ayo, mari, apalagi? Jangan sungkan. Nah, jadi itu yang maksudnya membujuk, maksudnya mengajak, atau maksudnya mempengaruhi, itu masuk ke dalam ciri kata kalimat persuasif. Ciri kalimat persuasif itu ada kata persuasif. Yang mana kata persuasif? Ada kata ayo, mari, gitu ya. Biasanya menggunakan tanda seru katanya di akhir kalimatnya kalau kita mengajak itu. Tetapi tidak semua. Kalau dalam percakapan mungkin iya pakai tanda seru, tapi kalau di dalam pidato biasanya tidak selalu diakhiri dengan tanda seru, ya. Oke, itu yang dimaksud dengan kalimat persuasif. Mudah-mudahan kamu memahami struktur ciri kebahasaan tadi dua apa? Ada konjungsi dan tadi kalimat persuasif ya. Hanya dua ini kebahasaan yang harus kamu kuasai adalah konjungsi dan kalimat persuasif. Konjungsi itu kata penghubung, kalimat persuasif itu kalimat ajakan. Macam-macamnya tadi konjungsi ada 4. Kalau kalimat persuasif ciri-cirinya tadi ada kata-kata persuasif. Oke? Itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian memahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.